Pagi, pagi, pagi. Lebih baik sakit gigi daripada internet mati. Koneksi internet pertama kali di Indonesia dilakukan oleh Joseph Luhukai pada tahun 1983. Dia merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kebetulan saat itu, ia baru menyelesaikan gelar PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign dan membawa sejumlah perangkat komputer Unix Dual System 83/20 berbasis Motorola 68000 dan server terminal Ethernet NTS berbasis Intel 80186. Kala itu, Joseph menggunakan UUCP, Unix to Unix Copy, untuk membangun jaringan internal kampus yang diberi nama UINet. Setahun kemudian, UINet pun resmi tersambung UUNet, salah satu ISP pertama dan terbesar di dunia. Indonesia pun menjadi negara pertama di Asia yang terkoneksi dengan internet. Di masa itu, jaringan internet tak bisa lepas dari proyek Inter-University Network atau UNINET yang didanai oleh World Bank. UNINET berperan menyediakan bandwidth dan kampus berupaya menggelar infrastruktur. Misi proyek tersebut sebetulnya sederhana, menghubungkan universitas-universitas besar tanah air seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Pada awal tahun 1990-an, satu-satunya koneksi internet hanya bisa dilakukan melalui Universitas Indonesia yang sudah lebih dulu membangun proyek UINet. Onowe Purbo dicatat sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam pengembangan jaringan internet di tanah air. Bersama teman-temannya, penghobi aktivitas radio amatir, Ono mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio pada tahun 1993. Era komersialisasi. Singkat cerita, setelah masa pembangunan internet telah marak, muncullah berbagai pihak yang melihat kesempatan berbisnis dengan internet. Sekitar tahun 1994, seorang insinyur IBM bernama Sanjaya membuka bisnis internet service provider komersil pertama di Indonesia dengan nama PT Indo Internet atau Indonet di Jakarta. Setahun kemudian, muncul PT Raharjasa Internet atau Ratnet sebagai pesaing pertama ISP komersial. Di tahun yang sama, mahasiswa ITB Ruli Harbani mendirikan PT Melfar Lintas Nusa atau Melsa. Melsa menjadi ISP ketiga di Indonesia dan pertama di Bandung. Pemerintah pun mulai melihat bagaimana bisnis internet semakin booming dan mulai meregulasi bisnis ini pada tahun 1996. BUMN pertama yang menjadi ISP adalah PT Pos Indonesia pada tahun 1996 melalui Wasantara Net atau WINET. WINET sebenarnya adalah bagian dari proyek Nusantara 21 yang bertujuan untuk menyambungkan internet ke 300 kecamatan di Indonesia. WINET juga menjadi ISP dengan jaringan terbesar di Indonesia karena memiliki node lokal di berbagai ibu kota dan kota-kota besar. Meski demikian, WINET banyak menuai kritik
akibat kecepatannya yang dikatakan lambat. Kemudian muncul PT Indosat Tbk yang masih berstatus BUMN kala itu untuk menjadi ISP di tahun yang sama melalui Indosat Net. Kala itu, Indosat menjadi salah satu ISP terpopuler tahun 1990-an. Pada tahun 1998, tampil PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom menjadi tambahan pesaing ISP lainnya. Model bisnis Telkom berbeda, menyediakan jasa telepon rumah dan internet secara bersamaan. Pada tahun 1998, menurut data APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pelanggan ISP di seluruh Indonesia tercatat hanya 138.000 pelanggan, dengan perkiraan pengguna internet sebanyak 512.000 pengguna. Namun, kemunculan sejumlah ISP bukan faktor signifikan yang membuat internet tersebar luas di Indonesia. Sebabnya, ISP hanya dapat diakses oleh kelompok sosial tertentu di masyarakat yang memiliki komputer dan mampu membayar tagihan pulsa telepon. Aktor penting penyebaran akses internet di tahun-tahun awal perkembangan internet di Indonesia adalah dengan merebaknya warung internet atau warnet pada tahun 1996. Kehadiran warnet membuat internet semakin mudah untuk diakses karena masyarakat cukup membayar biaya koneksi per jam tanpa perlu harus memiliki komputer atau membayar biaya koneksi telepon di rumah. Seiring dengan berjalannya waktu, kini internet telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di negeri ini, baik untuk komunikasi maupun produktivitas bekerja. Bahkan, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 175,4 juta jiwa penduduk negeri ini telah terkoneksi dengan internet. Mari gunakan internet dengan bijak. Gara-gara internet, semua jadi gampang. Buah duku, buah leci. Subscribe dulu, baru ngopi.